Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Para pemirsa TV SMK Mutu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan rahmat kepada kita sekalian. Semoga kita bisa termasuk golongan hamba Allah yang pandai mensyukuri. Di samping mengucapkan Alhamdulillah, juga kita laksanakan apa saja yang telah digariskan oleh Allah untuk kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kali ini adalah kajian ibadah. Dan ibadah yang menentukan amalan yang lain bisa diterima adalah sholat. Namun sebelum saya membahas tentang bab sholat atau tata cara sholat menurut Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih karya Majelis Tarjih tingkat nasional, maka saya ingin sampaikan bahwa sholat itu bisa sah manakala sholat itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Di antara syarat-syarat sholat, yang pertama adalah suci dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, harus menutup aurat, di mana aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah atau muka. Sementara aurat laki-laki minimal adalah di atas pusat sampai di bawah lutut. Syarat berikutnya adalah masuk waktu. Jadi manjing waktu sholat. Kalau sholat subuh ya berarti sudah manjing subuh. Sholat duhur juga sudah masuk waktunya duhur. Demikian pula sholat 5 waktu lainnya. Dan yang terakhir adalah harus menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Baiklah, saya akan menyampaikan syarat sholat. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas. Setiap orang itu mengeluarkan sesuatu dari salah satu dua pintu pelepasan, depan atau kubul, dan belakang atau dubur, maka orang itu dianggap berhadas. Dan kalau mau menegakkan sholat, dia harus bersuci dari hadas itu. Ada dua hadas yang harus kita sucikan, yaitu pertama hadas kecil. Hadas kecil itu ya
keluarnya air kencing, kemudian buang air besar, keluarnya madhi, dan keluarnya mani atau sperma. Kalau kita mengeluarkan salah satu itu, maka kita dianggap berhadas kecil. Dan cara mensucikannya adalah dengan berwudu atau tayamum. Sementara hadas besar adalah yang pertama keluarnya sperma atau nutfah. Bahasa yang lain adalah mani. Yang kedua keluarnya darah haid atau menstruasi. Dan yang ketiga adalah keluarnya darah nifas. Dan darah nifas ini hanya khusus untuk kaum wanita. Kaum laki-laki tidak termasuk. Nah, kalau kita sedang berhadas besar, maka kita harus bersuci dengan cara mandi janabat. Mandi syar'i, yaitu mandi sekujur tubuh kita. Tentang toharo ini, landasan Qur'annya ada di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Di sana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, apabila kamu sekalian hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai kedua siku. Wamsahu birusikum, dan usaplah kepala-kepalamu. Wa arjulakum, dan kaki-kakimu. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Maka di sini disimpulkan adalah inti atau pilar-pilar berwudu. Kemudian ayat tentang mandi janabat, yaitu ayat berikutnya, wa in kuntum junubam fatahharu, dan apabila kamu junub atau berhadas besar, fatahharu, maka bersucilah, maka mandilah. Wa in kuntum mardo, dan apabila kamu sekalian sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam keadaan bepergian, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang kamu datang dari buang air atau dari WC, aula mastumun nisa, atau kamu saling bersentuhan dengan istri atau wanita, falam tajidu ma'an, lalu kamu sekalian tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaklah kamu sekalian bertayamum dengan menggunakan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum, maka usapkan pada wajah-wajahmu, wa aidikum minhu, dan kedua tanganmu dengan atau dari debu itu. Ini adalah landasan toharo tentang tata cara berwudu, mandi besar, dan bertayamum. Dan nanti secara rinci, apakah mandi besar hanya seperti itu, wudu hanya seperti itu, dijelaskan secara rinci, secara detail di dalam hadis Nabi. Nanti akan kita ikuti serial tentang bagaimana tata cara berwudu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi seri pertama adalah bersuci dari hadas. Di sana ada perintah untuk berwudu, perintah untuk mandi besar, kemudian perintah untuk bertayamum. Semoga bermanfaat. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kali ini kita membahas tentang kaifiyatul wudu, yaitu tata cara berwudu. Idza tawaddata, apabila Anda berwudu, fakul bismillahirrahmanirrahim, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim, mukhlishon niyataka lillah, seraya mengikhlaskan niatmu karena Allah. Jadi kalau kita berwudu sambil nguntir keran, sebelum kita mencuci tangan, itu kita diperintahkan untuk membaca basmalah sambil mengikhlaskan niat karena Allah dalam hati kita. Waghsil kafaika salasan, kemudian kita basuh telapak tangan kita 3 kali. Wastanna bil araqi au nakfi, dan kita gosok gigi kita dengan kayu arok atau sejenisnya. Jadi kalau kayu arok nggak ada, bisa kita pakai sikat gigi, atau kalau nggak ada kita pakai jari telunjuk, kita masukkan ke gigi kita kanan kiri, dan kemudian kita lanjutkan dengan berkumur. Summa tamatmat, kemudian berkumurlah kamu, wastansik, dan hirupkan air ke dalam hidung, min kafin wahidin, ya, dari telapak tangan satu. Jadi begini, kita ambil air, kita sedot sebagian untuk hidung, sisanya untuk mulut kita kocak, kemudian wastansir, dan kita semburkan kembali. Taf'alu dzalika salasan, engkau lakukan yang demikian itu sebanyak 3 kali. Jadi ya, 3 kali seperti itu. Wa balligh fihi ma lam takun shaiman, dan hendaklah kamu notokkan, artinya maksimalkan sampai tek itu di mana di hidung ini, ketika kita menghirup air ke dalam hidung, demikian kita waktu berkumur. Jadi berkumurnya maksimal, kocok itu, menghirupnya juga sampai tek itu. Malam takun shaiman, apabila kamu tidak sedang berpuasa. Tapi kalau sedang berpuasa seperti saat ini, maka kita menghirup air ke dalam hidung, jangan sampai notok, ya cukup di tengah. Berkumurnya juga nggak usah terlalu gitu, cukup ya sedapatnya, supaya tidak sampai ada air yang masuk ke lubang hidung atau ke tenggorokan kita. Sumaghsil wajhaka salasan, kemudian basuhlah wajahmu 3 kali. Jadi ambil air, dibasuh, ya, kita ambil air, dibasuh, sampai 3 kali. Ya. Bimaskil ma'koini, sambil mengusap kedua sudut mata. Jadi kedua sudut mata, ada dalam, ada luar, itu kita sambil membasuh wajah. Tidak cukup hanya bior aja, tetapi harus kita gosok. Wa itolati ghuslihi, dan sambil memanjangkan atau memperlebar area basuhannya. Jadi kalau sampai sini bisa kita sampai di atas, sampai sinilah, sampai di bawah leher, itu namanya melebihkan basuhan. Ma'ad dalki, sambil digosok. Jadi kalau kita wudhu benar, kita gosok sudut mata, pipi kita juga gosok, wajah kita juga, maka insya Allah tidak ada kotoran-kotoran yang menempel. Watakholal lihyataka, dan sela-selailah jenggotmu. Kalau kita punya jenggot seperti yang tebal-tebal itu, ya, orang-orang Arab misalnya, itu disuruh nyela-nyelai jenggot. Tapi kalau nggak ada, ya apanya yang disela. Sumaghsil yadaika ma'al mirfaqain bitalki, kemudian basuhlah kedua tanganmu sambil digosok sampai siku, salasan, sebanyak 3 kali. Jadi ambil air di keran, sampai sini. Kalau bisa
lebih dari siku, kemudian ditarik lagi, ya, digosok, ya. Wa khulil asobi, kemudian sela-selailah jari-jari, ya, ma'itolati ghusliha, sambil memanjangkan area basuh. Jadi seret, nah sampai di atas siku, ya, kemudian dikembalikan sambil jari-jari ini kita sela-selai. Di samping membersihkan kotoran, juga di sini ada titik-titik refleksi yang perlu kita pijat, sehingga ketika itu kita lakukan dengan maksimal, maka suasana badan kita menjadi sehat, edaran darah kita juga lancar. Wabda bil yumna, dan dahulukan yang sebelah kanan. Jadi membasuh tangan itu 3 kali, dari arah jari-jari ke siku, kembali lagi, kemudian ke siku lagi, ya, 3 kali. Yang kanan selesai 3 kali, ya. Kemudian baru yang kiri. Kita masih menemukan banyak orang-orang berwudu itu habis kanan, kemudian kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan ini tidak ada contoh. Di dalam hadis itu, ya, 3 kali kanan diselesaikan, baru yang kiri, ya, seperti yang kanan. Sumamsah biroksika, kemudian usaplah kepalamu. Au binasyatika, atau di atas surbanmu. Wa alal imamati, atau di atas kerudungmu atau jilbabmu. Bi imrolil yadaini mim muqaddamihi ilal kofa, dengan menjalankan kedua tangan dari depan kepala sampai tengkuk, waradihima ilahi, kemudian dikembalikan kepadanya. Jadi kita mengusap kepala itu tidak begini, tidak hanya sedikit atau begini, tapi yang sempurna menurut kajian ulama tarsikh, ya, kita ambil air seret, kemudian ditaruh depan, dijalankan ke belakang, kemudian dikembalikan, nah, lalu dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga kita. Jadi dari depan sampai ke tengkuk, jitok, dikembalikan lagi ke depan. Sumamsah udunaihi, kemudian setelah sampai selesai depan, kita usapkan pula kepada kedua telinga kita. Dhahirohuma bil ibhamain, yang dimana di luarnya daun telinga itu dengan kedua ibu jari, wabatinahuma, dan batinnya telinga atau dalamnya telinga itu bisa bahatain, dengan 2 telunjuk. Jadi 2 telunjuknya masuk, kemudian ibu jarinya ada di luar, ya. Setelah kita mengusap kepala, seret, langsung kepada kedua telinga, dan itu cukup sekali. Bedanya dengan kalau membasuh telapak tangan sampai dengan wajah, ada yang lain termasuk tangan itu 3 kali, ketika mengusap kepala cukup sekali. Summa ghasil rijlaika, kemudian basuhlah kedua kakimu, ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki, bidalki salasan, dengan digosok sebanyak 3 kali. Wa khulil asabi'a, kemudian sela-selailah jari-jari kaki, ma'a itolati ghusliya, sambil dipanjangkan atau diluaskan area basuhnya. Jadi kalau ini sampai mata kaki, ya di atasnya mata kaki, mungkin antara lutut dan mata kaki kita bisa tengah-tengah. Itu namanya kita memperluas area wudu. Wabda bil yumna, sama dengan tangan, kita dahulukan yang kanan. Jadi kanan 3 kali selesai, digosok, kemudian setelah itu yang kiri. Wa ta'ahad ghuslaha. Nah, setelah Anda
sempurna membasuhnya, keran kita tutup, lalu kita berdoa atau berucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi itu wudu ini diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian kajian kita tentang kaifiyatul wudu, yaitu tata cara wudu. Semoga yang kita selama ini masih kurang sesuai, kurang tepat, kita sempurnakan. Karena sempurnanya wudu itu merupakan prasyarat sempurnanya sholat. Kalau syarat sholat itu salah, maka sholatnya juga dipertanyakan keabsahannya. Oleh karena itu, jangan remehkan wudu. Kita wudu yang baik, kita kaji hadis-hadis supaya wudu kita tidak asal basah, tetapi ada aturan-aturan seperti yang kita kaji. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.